Hai guys, kondisi altcoin yang cukup memerah selama 24 jam terakhir ini apakah tanda bahwa koreksi yang lebih dalam akan terjadi atau ini adalah peluang untuk kita membeli ya teman-teman? Kita akan lihat analisa Bitcoin dan beberapa altcoin. Akan ada juga beberapa berita seperti sedikit rangkuman dari blog yang baru saja ditulis oleh Vitalik Buterin, co-founder daripada Ethereum. Berita FTX India Cathie Wood yang menjual GBTC-nya, Trump, dan juga option akhir tahun yang cukup menentukan, bisa menentukan harga Bitcoin. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin terjadi penurunan dan altcoin juga yang performanya itu sudah lumayan. Dari 2 hari lalu itu mengalami penurunan lebih dari 10%. Kita lihat saja ada OP, ada Metis yang mengalami penurunan lebih dari 10% dan yang lainnya juga. Rata-rata altcoin juga tidak dalam kondisi yang naik, hanya segelintir saja. Sehingga ini bisa menjadi semacam peringatan awal ya teman-teman, karena beberapa narasi altcoin itu seperti narasi RWA, kemudian Solana, kemudian Metis sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga potensi terjadi koreksi yang lebih dalam itu besar untuk koin-koin narasi tersebut. Untuk harga Bitcoin sendiri, dia masih ditahan oleh garis support yang cukup penting ini, yaitu Fibonacci retracement 50 besarnya di harga 42.300-an. Kita lihat sudah ada 4 kali percobaan untuk mau close di bawah garis ini, tetapi ada 4 week juga bisa bertahan sampai sejauh ini. Asalkan bisa bertahan, maka ini akan tetap bisa bullish ke depannya. Kalau jebol, maka akan ada support di daerah 40.200-an. Di time frame yang lebih kecil, seperti time frame 1 jamnya ini, itu ada bullish divergence ya, dan akan terjadi bullish crossover juga di MACD-nya, jadi mungkin secara jangka pendek bisa naik dulu ya teman-teman. Karena ini ada bullish divergence di RSI, di MACD-nya juga. Biasanya tanda kalau ini itu bisa berbalik menjadi bullish lagi adalah dia bisa melewati daerah-daerah penting seperti di 78,6-nya, yaitu di harga 43.400-an. Kalau lewat itu berarti besar peluang kalau ini itu tidak jadi bearish lagi. Tetapi kalau misalnya ada rejection daripada salah satu level Fibonacci retracement ini, maka harga Bitcoin bisa kembali terus menurun, diikuti oleh altcoin yang akan koreksi lebih dalam daripada Bitcoin. Situasi ETH Bitcoin sekarang itu 2 hari terakhir ini terjadi kenaikan, dan kita bisa lihat juga seperti yang saya bilang, di tanggal 27 Desember terjadi breakout daripada garis warna biru ini. Kita lihat saja altcoin-altcoin itu pada naik seperti OP, kemudian ada ARB, ada Metis juga, dan yang lain-lain. Tetapi kemarin itu memuncak di sini di 0,056, hari ini masih sideways di daerah sini. Belum ada arah selanjutnya itu akan kemana, tampaknya akan sideways dulu ya teman-teman. Mungkin akan membentuk suatu pola terlebih dahulu, baru dari situ kita akan lihat arah selanjutnya. Dan kalau kita melihat analisa Bitcoin dominance sendiri, dia sekarang berada di support dan tampak ada support yang menopang sehingga harga itu tidak serta-merta langsung breakout daripada garis support warna merah ini ya teman-teman. Kita lihat di time frame daily-nya ini kemarin itu dia bisa close di atas garis support ini ya, tidak breakdown daripada garis ini. Sehingga ini kalau misalnya dia bisa berbalik arah seperti ini, maka akan buruk untuk altcoin. Ada 2 skenario. Yang pertama itu adalah di mana Bitcoin itu menguat tetapi altcoin itu biasa-biasa saja, di mana itu adalah yang kondisi bullish-nya. Tapi bisa juga Bitcoin itu melakukan koreksi atau penurunan, tetapi altcoin-nya itu lebih dalam koreksinya. Jadi untuk kenaikan Bitcoin dominance itu ada 2 skenario yang bisa terjadi, yang pertama atau yang kedua. Yang kita harapkan adalah Bitcoin dominance itu bisa turun sehingga altcoin-altcoin bisa outperform Bitcoin. Kita akan lihat update terus mengenai Bitcoin dominance selanjutnya. Dan seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, di mana salah satunya adalah koin Solana ini sudah mengalami performa yang cukup baik dari September itu sampai ke Desember,
bisa mengalami kenaikan yang cukup fantastis dari harga 18 sampai ke 120. Tetapi apakah waktu yang tepat untuk membelinya? Menurut saya ini tidak, tampaknya akan mengalami koreksi yang dalam. Saya tidak akan masuk di daerah-daerah ini. Mungkin dia bisa naik dulu, mungkin membentuk pola double top ya teman-teman, atau akan membentuk yang namanya lower high ya, jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sini. Sama halnya juga dengan Metis, kemarin saya sudah take profit. Alasannya kenapa? Itu karena pola ini itu sangat jelas sekali, yaitu pola ending diagonal, di mana ini adalah pola memuncak yang cukup sering terjadi di kripto, di mana ada sekitar 3 tab. Kalau ini saya bisa hitung ada 4 tab, tapi biasanya itu ada 3 sentuhan, 1, 2, 3, kemudian ini ada yang keempat di sini. Kadang-kadang bisa berbeda sedikit, tetapi sifatnya itu sama, dia cenderung untuk bearish, dan kemarin terjadilah breakdown ini sehingga membuat saya menjual koin Metis dan beberapa koin ekosistem Metis ya teman-teman. Di sini juga kelihatan kalau RSI-nya itu menurun dengan MACD yang menurun juga di histogramnya dan serangkaian bearish crossover yang terjadi di garis ini. Mungkin secara jangka pendek dia bisa akan naik dulu ya teman-teman, mungkin ke sini, dan menurut saya dia akan melanjutkan lagi ke bawah atau paling akan membuat double top, kemudian berlanjut ke bawah. Dan kelihatan ya teman-teman kalau koin-koin ekosistem Metis itu seperti Hermes, Tethys, Humus, Maya, Hera itu mengalami penurunan lebih dari 1 digit ya. Dan cukup besar juga penurunannya sehingga menurut saya bijak untuk mengambil profit kemarin. Kemudian ada juga koin Optimism OP, merupakan koin yang menurut saya akan performanya bagus di tahun 2024, tetapi kondisinya ini sedang cukup tinggi ya teman-teman, dan memang belum break structure-nya ya teman-teman kalau saya lihat, tetapi ini ada bearish divergence yang terbentuk di time frame 4 jamnya. Kalau kita lihat, kita ubah menjadi time frame 1 hariannya, ini juga kelihatan, ini adalah bearish divergence dekatnya. Bisa ada bearish divergence yang jauh atau yang dekat, ini adalah yang tipe dekatnya. Next support itu ada di sekitar daerah 3,2 atau 3,1 dolar ya teman-teman, di daerah sini. Tetapi ini juga prinsipnya mirip sekali dengan yang ada di Metis ya. Jadi ada pola ending diagonal yang lebih membuka seperti ini. Kalau ini adalah tipe yang mengerucut, kalau ini adalah tipe yang membuka seperti ini. Sama juga prinsipnya cenderung untuk bearish. Tetapi akan ada daerah support di sekitar 3,1 atau 3,2 dolar. Namun saya melihat adanya peluang dari koin ARB ini karena dia tampaknya lebih lagging dibandingkan dengan koin OP, koin Metis. Alasannya kenapa? Karena Arbitrum, katakanlah ini kembarannya Optimism, dari segi market cap sendiri, Arbitrum 1,8 miliar, Optimism 3,1 miliar ya teman-teman. Jadi semacam hampir 2 kali lipat perbedaannya. Jadi ARB ini sedikit lagging, mungkin nantinya akan mendapatkan giliran untuk dipump dengan kuat dan akan menjadi spotlight berikut juga koin-koin ekosistem ARB ya teman-teman. Ada beberapa koin ekosistem ARB, teman-teman bisa lihat di sini saya list koin-koin ekosistem ARB yang market cap-nya itu kecil-kecil. Keputusan jual beli itu ada di tangan masing-masing ya teman-teman. Ini saya hanya kasih tahu kalau misalnya Arbitrum season itu terjadi, maka koin-koin yang ada di sini itu kemungkinan besar akan naik lebih pesat dibandingkan dengan ARB. Kalau dari TA sendiri, kita melihat kalau ini belum break structure ya, malah dia sedang retest daripada daerah high sebelumnya yang ada di sini, dan juga sebenarnya belum melewati daerah penting ini ya teman-teman, yaitu di harga 1,3 dolarnya itu, sehingga belum terbentuk, belum ada potensi pola reversals, misalnya seperti inverse head and shoulders ya teman-teman. Akan saya pantau terus, karena ada kesempatan untuk koin yang lagging ini. Dan sekarang kita akan melihat sedikit rangkuman untuk blog yang ditulis oleh Vitalik Buterin, karena ini dia bisa menilai apa saja narasi-narasi yang bekerja, yang sukses sampai sejauh ini di tahun 2023, dan mungkin akan lebih sukses lagi tahun depan ya teman-teman. Sebagai persiapan bagi kita bisa memilih koin-koin yang tepat sehingga peluang cuannya itu lebih besar.
di mana saya sudah baca ini sebagian, belum sepenuhnya karena cukup panjang sampai ke bawah, ada berbagai hal yang dia bahas, tetapi ada satu hal yang saya mau highlight, yaitu di tahun 2023 ini ada beberapa narasi yang dia sebutkan. Yang pertama itu adalah roll-ups, ini dia menyebutkan soal optimistic roll-ups, kemudian ZK roll-ups. Nah, optimistic roll-ups itu ada arbitrum, ada optimism, sama-sama adalah optimistic roll-ups, dan katanya adalah mulai eksis ya. Yang kedua adalah solusi privacy setelah Tornado Cash itu mengalami crackdown, ada proyek lain seperti Railway dan Nocturne itu mulai melihat titik terangnya. Account abstraction saya pernah sebutkan ini yaitu Argent Wallet mulai take off, mulai terbang. Like Clients ini saya belum tahu ini soal apa, mulai eksis, kemudian ada ZK Proof. Teknologi ini itu sudah mulai developer friendly ya, sehingga developer bisa lebih banyak membuat aplikasi di atas ZK Proof. Dari sini kita bisa menilai apa yang akan bisa kuat di tahun 2024 ya teman-teman. Ada berita lain yaitu seperti FTX, di mana yang berhutang itu memberikan proposal harga Bitcoin yang mereka kembalikan kepada kreditor adalah 16.871. Ini sungguh-sungguh merugikan para kreditor menurut saya. Padahal mereka masih memiliki Bitcoin di wallet mereka tentunya, yang harganya itu sekarang cukup tinggi, yaitu di 43 ribuan ya teman-teman. Banyak sekali cara-cara yang mau mereka gunakan agar mereka tetap bisa profit dari pengguna-pengguna FTX ya teman-teman. Sungguh-sungguh merupakan hal yang scam, tapi daripada tunggu 10 tahun tanpa ada hasil yang jelas, lebih baik kita terima apa yang mereka tawarkan dan kita multiply itu di pasar. Tetapi akan ada banyak pemegang kripto ini yang akan kehilangan gain-nya setelah harga Bitcoin dan Ethereum itu naik ya teman-teman. Mereka sudah rugi uangnya, mereka juga rugi waktunya. Dalam kasus ini, sungguh-sungguh penggunalah yang paling dirugikan ya teman-teman. Saya kurang setuju dengan apa yang mereka lakukan tentunya, tetapi ya kita bisa berbuat apa. Kemudian ada berita di mana India akan memblok Binance, Kraken, dan exchange lain di crackdown kripto, dan ini sudah sering sekali terjadi. India akan terus mempublikasikan berita-berita FAT seperti ini ya teman-teman, dan ini sebenarnya dari dulu adalah cerita lama, tidak ada perubahannya. Jadi berita-berita seperti ini kita bisa abaikan. Cathie Wood dari ARK Invest itu menjual semua GBTC shares-nya, kemudian membeli $100 juta Bitcoin Futures ETF ya, bisa naik, bisa turun. Ini adalah yang futures-nya, bukan spot tentunya. Spot kan belum ada. Jadi dia melakukan semacam manajemen asetnya. Karena baru-baru ini CEO daripada Grayscale sendiri itu resign. Dan mungkin untuk mencegah terjadinya masalah yang mungkin bisa berimbas kepada ARK Invest, dia menjual shares GBTC-nya, kemudian membeli yang lain. Ada juga berita mengenai Donald Trump yang menjual jutaan Ethereum sebesar 2,4 juta di dalam Ethereum di dalam 3 minggu terakhir ini. ETH yang dia jual ini merupakan hasil akumulasi dari royalty NFT dan dia kirimkan kepada Coinbase untuk dijual selama 3 minggu terakhir ini. Koleksi NFT Trump yang pertama itu cukup sukses, tapi yang kedua itu biasa-biasa saja, bahkan di bawah daripada harga mintingnya. Kata beberapa user Twitter itu bilang kalau dia tidak berdedikasi kepada Ethereum dan seharusnya menghold sampai ke tahun baru ya teman-teman. Tetap jaga money management ketika kita mau membeli sesuatu yang ditawarkan oleh selebriti atau orang-orang terkenal ya teman-teman. Dan terakhir adalah soal option harga Bitcoin di akhir tahun, dan ini cukup signifikan karena bisa menentukan harga Bitcoin selanjutnya. Di mana kalau kita melihat ini, itu tampaknya harga Bitcoin itu masih bisa melakukan koreksi ya teman-teman. Bull dan bear itu akan berjuang untuk memaksimalkan profit mereka atau meminimalisir resiko kerugian mereka. Di mana untuk para bear itu mau harga Bitcoin itu berada di bawah 42.000 untuk meminimalisir kerugiannya itu. Kerugiannya itu bisa ditekan sampai $90 juta ya teman-teman. Jadi
Asalkan di bawah 42.000 harga Bitcoin-nya, maka bisa sampai 90 juta dolar saja. Tetapi kalau di atas harga 42.000, maka bull akan cuan gede sampai 730 juta dolar. Ini adalah perbedaan yang cukup jauh dari sini ke sini. Dan tentu saja bear akan berupaya sekuat mungkin untuk menahan harga mungkin di bawah 42.000 agar bisa mengurangi kerugian mereka ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan juga. 42.000 adalah batas bull dan bear ini. Nah, setelah lewat daripada kadaluarsa option ini, maka kita akan melihat analisa seperti biasa. Mungkin akan bisa terjadi pump ke atas karena menyambut spot Bitcoin ETF yang akan di-approve sekitar tanggal 10 Januari ya teman-teman. Nah, itu saja informasi di video kali ini. Teman-teman bisa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.